Bagaimana cara membaca karakter orang lain dalam hitungan detik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca karakter orang lain secara psikologis adalah keterampilan yang sangat berguna dalam interaksi sosial, bisnis maupun hubungan pribadi. Ini melibatkan pengamatan dan analisis sebagai aspek perilaku dan komunikasi. Ada beberapa cara untuk memahami karakter orang lain dengan pendekatan psikologis ya. Baik, yang pertama yaitu perhatikan bahasa tubuh ya. Ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan banyak hal tentang perasaan seseorang. Misalnya senyum. Senyum yang tulus menunjukkan kebahagiaan, sedangkan kerutan di dahi bisa menunjukkan kebingungan atau ketegangan. Yang berikutnya yaitu gerakan tangan dan tubuh. Gerakan tangan, postur tubuh, dan cara berdiri dapat memberikan informasi tentang kepercayaan diri dan sikap seseorang. Misalnya, orang yang berdiri tegak cenderung lebih percaya diri. Yang berikut adalah kontak mata. Menjaga kontak mata yang baik menunjukkan keterlibatan dan kepercayaan. Sedangkan menghindari kontak mata bisa menjadi tanda ketidaknyamanan atau ketidakjujuran. Yang berikutnya, yang kedua yaitu dengarkan cara berbicara ya. Nada suara dan intonasi yang kita dengarkan. Perubahan nada suara bisa menunjukkan emosi atau ketegangan. Nada suara yang tenang dan stabil biasanya menandakan ketenangan, sementara nada yang tinggi atau bergetar bisa menunjukkan kecemasan atau ketidakpastian. Yang berikutnya adalah pemilihan kata. Perhatikan pilihan kata dan gaya berbicara. Orang yang menggunakan bahasa yang positif dan optimis cenderung lebih suka atau lebih terbuka dan ramah, sedangkan bahasa negatif bisa menunjukkan pesimisme atau keputusasaan ya. Yang berikut adalah kecepatan dalam berbicara ya. Kecepatan berbicara juga bisa mengindikasi suasana hati. Seorang yang berbicara cepat mungkin merasa cemas atau bersemangat. Sementara yang berbicara lambat mungkin menunjukkan ketenangan atau kebingungan. Ketiga yaitu amati perilaku dalam situasi sosial. Interaksi dengan orang lain ya. Amati bagaimana seorang berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka ramah dan terbuka atau cenderung menyendiri dan tertutup. Interaksi sosial dapat memberikan banyak informasi tentang kepribadian dan karakter seseorang. Misalnya ya, reaksi terhadap stres. Perhatikan bagaimana seseorang bereaksi dalam situasi yang menekan. Ini dapat memberikan wawasan tentang ketahanan emosional mereka dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan. Perhatian terhadap detail ya. Seorang yang memperhatikan detail cenderung teliti, sementara yang lebih acuh bisa jadi lebih santai atau impulsif. Yang keempat yaitu analisis pola perilaku ya. Konsistensi perilaku. Amati apakah perilaku seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku yang konsisten dapat memberikan petunjuk tentang karakter dan nilai-nilai mereka. Yang pertama yaitu respon terhadap kritik. Cara seseorang merespon kritik, baik positif maupun negatif, dapat mengungkapkan kepercayaan diri dan sikap mereka terhadap diri sendiri. Baik, yang berikutnya yang kelima yaitu perhatikan lingkungan dan kebiasaan. Lingkungan hidup ya. Lingkungan di mana seseorang tinggal atau bekerja bisa memberikan gambaran
tentang kepribadian mereka. Misalnya, orang yang menjaga kebersihan dan kerapian seringkali dianggap disiplin dan terorganisir. Lihat juga kebiasaan sehari-hari, kebiasaan seperti cara mereka mengatur waktu, bersikap terhadap orang lain, dan memilih aktivitas, juga memberikan wawasan tentang karakter mereka. Yang keenam ya, yang berikutnya, gunakan empati. Cobalah untuk mengerti perspektif mereka. Menggunakan empati untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dapat membantu dalam memahami karakter mereka. Tanyakan pada diri sendiri apa yang mungkin mereka alami. Ini dapat membuka perspektif baru dan membantu Anda lebih memahami motivasi mereka. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, yaitu pahami teori psikologi. Teori kepribadian ya, memahami teori kepribadian seperti Big Five atau neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, konsistionis dapat membantu agar menganalisis karakter seseorang secara lebih sistematis. Kecerdasan emosional yaitu memahami konsep kecerdasan emosional atau EQ dapat membantu Anda mengenali bagaimana orang lain mengelola emosi mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan yaitu tanya dan dengar. Pertanyaan terbuka ya, tanyakan kepada orang lain tentang pandangan, pengalaman, atau nilai-nilai mereka. Pertanyaan terbuka dapat membantu mereka berbagi lebih banyak dan memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang karakter mereka. Yang berikutnya yaitu dengarkan dengan aktif. Ketika seseorang berbicara, berikan perhatian penuh. Mendengarkan secara aktif memungkinkan Anda menangkap nuansa dalam pembicaraan mereka yang bisa membantu Anda memahami lebih dalam tentang karakter mereka. Jadi kesimpulannya, membaca karakter orang lain secara psikologis adalah proses yang melibatkan pengamatan yang cermat terhadap berbagai aspek komunikasi verbal dan nonverbal. Meskipun tidak ada cara yang 100% akurat untuk menilai karakter seseorang, dengan menggunakan teknik-teknik yang di atas tadi, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian dan perilaku orang lain. Keterampilan ini sangat berharga dalam interaksi sosial, negosiasi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.